Kelompok yang presentasi udah lengkap belum? Sudah Bu. Oke, silahkan, nggak apa-apa mulai. Oh ya. Udah boleh mulai ya? Iya, silakan. Oke. Baik, di sini kami kelompok 5 akan memulai presentasi dari materi The Technical Foundation of Hacking. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Technical Foundation of Hacking. Nah, paket TCP atau IP sangat dominan dan penting untuk peretasan etis. Sehingga pada pertemuan ini, kami akan membahas secara luas materi ini. Banyak tools, serangan, dan teknik yang akan dibahas pada penggunaan dan penyalahgunaan rangkaian TCP IP. Memahami fungsi dasarnya akan meningkatkan keterampilan keamanan kita. Mari kita simak penjelasan dari kelompok kami. Materi pertama yang berjudul The Ethical Hacker Process yang akan disampaikan oleh Saudara Febik. Silakan Saudara Febik. Untuk mempercepat waktu mungkin langsung saja kita mulai. Nah, di pertemuan ini kelompok kami akan membahas bagaimana sih proses peretasan atau hacker itu untuk dalam proses penyerangan seperti itu. Dan ini adalah pembahasan untuk pengenalan bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan. Nah, di sini belum terlalu dalam teknik-tekniknya seperti itu, tapi kami menjelaskan alur di peretasan itu tersebut. Tuh. Untuk yang pertama itu recognize. Nah, slide-nya untuk selanjutnya ya, performing recognize ini adalah sebuah pengintaian. Nah, pengintaian ini dianggap sebagai fase serangan pertama dan merupakan upaya sistematis untuk menemukan atau mengumpulkan identifikasi dan mencatat informasi tentang target. Nah, peretasan berusaha mencari informasi sebanyak mungkin tentang korban. Nah, langkah pertama ini dianggap sebagai pengumpulan informasi pasif. Dalam contohnya di dunia nyata seperti detektif yang sembunyi-sembunyi untuk melihat atau melihat pergerakan si korbannya gitu. Dia akan mengambil informasi-informasi yang dia temukan. Nah, peretas dapat mengumpulkan informasi dengan berbagai cara dan informasi mereka merumuskan rencana serangan. Nah, beberapa peretas mungkin melakukan dumpster untuk mencari tahu lebih banyak tentang korbannya. Dumpster itu tindakan untuk mencari informasi dari data yang dibuang. Maksudnya di sini biasanya perusahaan itu terkadang lalai membuang data-data yang menurut mereka nggak penting, tetapi padahal itu adalah bisa menjadi alat untuk si hacker atau peretas itu masuk ke dalam jaringan mereka. Nah, jangan pikir bahwa kalian itu aman jika melakukan tindakan kalau tidak memiliki pencegahan yang benar. Gitu. Terus cara lain dari peretas adalah rekayasa sosial. Nah, seperti kayak seorang mampu untuk atau membujuk orang lain untuk mengungkap informasi sensitif, seperti menelpon helpdesk kayak gitu. Nah, dia meminta untuk menyetel sandi kayak gitu. Nah, orang-orang yang mempunyai ilmu kayak psikologi atau semacamnya bisa dengan mudah mendapatkan informasi-informasi seperti itu. Nah, jika peretas masih berjuang untuk mendapat informasi, ia dapat beralih ke apa yang dianggap sebagai alat pengintai peretas yang paling berharga. Internet menawarkan kepada peretas banyak kemungkinan untuk mengumpulkan informasi. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu pasti ada web-web dari perusahaan tersebut. Nah, situs web perusahaan mungkin mencantumkan karyawan kunci. Jadi mereka dari peretas bisa menyelidiki karyawan-karyawan tertentu dengan lebih signifikan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, tahap selanjutnya itu scanning and enumeration. Scanning ini terdapat seperti pemindaian dan enumerasi dianggap sebagai fase praserangan kedua. Nah, pemindaian adalah langkah aktif untuk mencoba menyambungkan ke sistem untuk mendapatkan respon. Nah,
digunakan untuk mengumpulkan informasi yang lebih mendalam tentang target, seperti saham terbuka dan informasi akun pengguna. Nah, pada langkah metodologi ini, peretas bergerak dari pengumpul pasif ke pengumpulan informasi aktif. Nah, peretas mulai memasukkan paket ke dalam jaringan dan mungkin mulai menggunakan alat atau tools pemindaian seperti Nmap seperti nah. Terus tujuan di ini adalah untuk mendapatkan port atau aplikasi terbuka untuk mendapatkan akses seperti itu. Nah, peretas mungkin menggunakan teknik untuk mengurangi kemungkinan dia terdeteksi dengan memindai pada kecepatan yang sangat lambat. Biar pendeteksian itu lebih teliti seperti itu. Nah, praktik tolak semua aturan dapat membantu mengurangi keaktivitas peretas pada langkah ini. Nah, tolak semua berarti semua port dan aplikasi dimatikan, hanya jumlah minimum aplikasi dan layanan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, nah untuk udah tahap selanjutnya itu dari peretas itu mencari akses gitu, nah, untuk mendapatkan akses biar dia lebih leluasa di dalam tindakannya. Nah, bisa mendapatkan akses dianggap sebagai salah satu langkah paling penting dari sebuah serangan. Fase serangan ini terjadi ketika peretas bergerak dari sekedar menyelidiki jaringan menjadi benar-benar menyerang. Nah, setelah peretas mendapatkan akses, dia dapat mulai berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya, menyebarkan kerusakan atau apa yang ingin diserangnya seperti itu, dan itu terus berkembang. Nah, akses dapat dicapai dengan berbagai cara. Seorang mungkin menemukan titik akses nirkabel terbuka yang memungkinkan koneksi langsung, atau helpdesk mungkin memberinya nomor telepon yang kita bahas tadi, yang seperti apa, dia mendapatkan nomor telepon dari helpdesk, terus dia melakukan serangan langsung gitu. Nah, terus akses dapat diperoleh dengan menemukan kerentanan di perangkat lunak server. Nah, itu juga bisa. Terus faktor-faktor yang menentukan metode yang digunakan peretas untuk mengakses jaringan pada akhir turun ke tingkat keahliannya, jumlah akses yang dicapai, arsitektur jaringan, dan konfigurasi jaringan korban. Nah, terus setelah dia mendapatkan akses, pastilah dia ingin mendapatkan akses yang lebih kayak gitu. Nah, dia kayak seperti administrator gitu. Nah, ini terjadi pada tahapan selanjutnya, yaitu eskalasi dari mendapatkan akses. Oke. Itu peretas itu mungkin senang sudah mendapatkan akses, tapi dia akan berhenti di titik itu. Dia akan lakukan hanya mendapatkan akses biasa, dia nggak mau mendapatkan akses biasa itu. Nah, dia akan kalau dia mendapatkan akses yang lebih, dia akan banyak kendali atau akses jaringan itu. Oleh karena itu, biasanya penyerang akan mencoba untuk meningkatkan dirinya ke administrator atau akses ke itu. Nah, bagaimanapun itu adalah individu yang mengontrol jaringan, dan itulah jenis kekuatan yang dicari peretas gitu. Terus eskalasi hak istimewa dapat digambarkan sebagai tindakan manfaat bug atau kerentanan dalam aplikasi atau sistem operasi untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang biasanya dilindungi dari pengguna biasa. Hasil akhir di tahap ini adalah bahwa aplikasi melakukan tindakan yang berjalan dalam konteks keamanan yang lebih tinggi daripada yang dimaksud oleh perancang, dan peretas diberikan akses dan kontrol penuh. Oke, setelah dia masuk di mendapatkan sebagai administrator kayak gitu, dia akan menjaga aksesnya kayak gitu. Nah, ini terjadi di tahap selanjutnya. Mereka itu akan rajin mengerjakan cara untuk mempertahankan akses. Jadi mempertahankan akses agar nanti mereka itu nggak terlalu rumit ketika untuk menyerang kembali gitu. Nah, mereka akan mempertahankan akses ke sistem yang telah mereka serang dan dikompromikan. Nah, mereka mungkin mencoba untuk menarik password atau username lah kayak itu, apa yang bisa mereka curi kayak gitu, sehingga mereka mendapatkan akses akun yang benar kayak gitu, tanpa mereka harus rumit-rumit lagi tahapan-tahapan sebelum tadi. Nah, rootkit adalah salah satu opsi untuk peretas. Rootkit adalah seperangkat tools yang digunakan untuk membantu menyerang mempertahankan akses dari sistem menggunakannya untuk tujuan jahat itu. Nah, rootkit memiliki kemampuan untuk menutupi peretas, menyembunyikan kehadirannya, dan merahasiakan aktivitasnya. Nah, terkadang peretas bahkan dapat memperbaiki masalah asli yang mereka gunakan akses. Terus di sini juga ada sniffer, adalah pilihan lain untuk peretas dan dapat digunakan untuk memantau aktivitas pengguna yang sah. Pada titik ini peretas bebas
mengunggah atau mengunduh, memanipulasi data sesuai keinginan mereka. Nah, jadi kalau udah dapat di titik ini, sniper ini, nah mereka itu udah leluasa seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk teknik selanjutnya itu dia itu ingin menghilangkan jejaknya seperti itu. Nah, untuk menghilangkan jejaknya dan menempatkan jalan belakang untuk dia masuk kembali gitu, yaitu covering track dan backdoor gitu. Tidak ada yang terjadi dalam kehampaan dan tidak termasuk kejahatan komputer. Nah, hacker sama seperti penjahat lainnya, seperti penjahat-penjahat yang di dunia nyata kayak gitu, bukan di dunia maya, mereka ingin menghapus bukti mereka kayak gitu. Nah, ini mungkin termasuk menggunakan rootkit atau alat yang menutupi jejak mereka. Peretas lain mungkin memburu file log dan mencoba mengubah dan menghapusnya seperti itu. Nah, peretas juga harus khawatir tentang file atau program mereka tinggal, kayak misalnya mereka file-file mereka yang mereka ubah itu tinggal di sistem yang mereka serang tadi. Nah, terus teknik menyembunyikan file terus seperti direktori sembunyi, atribut tersembunyi, dan aliran data alternatif gitu. Nah, data digunakan sebagai seorang ethical hacker. Anda kalian itu yang mereka itu harus mengetahui dan teknik ini untuk menemukan aktivitas mereka dan untuk melakukan tindakan pencegahan yang memadai gitu. Nah, backdoor ini metode yang dapat digunakan peretas untuk masuk kembali ke komputer sesuka hati gitu. Nah, jadi pas mereka sudah menyerang yang satu kali, nanti mereka kalau tidak diketahui sama yang dari perusahaan atau yang tempat mereka menyerang tadi, dia bisa masuk lagi di lewat backdoor ini gitu. Nah, jalan mereka kembali kayak gitu. Nah, mungkin untuk pembahasan proses-proses dari peretasannya cukup sampai di sini. Nah, di sini saya hanya menjelaskan bagaimana proses-proses itu terjadi. Nah, di sini kami belum membahas lebih dalamnya karena di chapter-chapter selanjutnya akan dibahas lebih dalam per sub-sub yang saya sebutkan ini. Oke, untuk sekarang saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudara Febi atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi yang berjudul The Ethical Hackers ini akan disampaikan oleh Saudara Roni. Silakan Saudara Roni. Untuk materi selanjutnya adalah The Ethical Hacker. Slide selanjutnya. Nah, The Ethical Hacker ya. Bagian yang pertama adalah National Institute of Standard and Technology atau bisa disingkat NIST. NIST ini adalah suatu lembaga non-regular dari Amerika Serikat pada Departemen Perdagangan. NIST telah mengembangkan banyak standar dan praktik untuk keamanan yang baik dalam bidang teknologi. Ada 4 metode penilaian yang digunakan dalam NIST SP 800-42, yaitu 1. Perencanaan, 2. Penemuan, 3. Menyerang, 4. Pelaporan. 1. Perencanaan. Dalam tahap perencanaan, aturan diidentifikasi, persetujuan manajemen diselesaikan dan didokumentasikan, dan tujuan pengujian ditetapkan. Fase perencanaan menetapkan dasar untuk uji penetrasi yang sukses. Tidak ada pengujian yang sebenarnya terjadi pada fase ini. 2. Penemuan. Fase penemuan pengujian penetrasi 2 bagian. Bagian pertama adalah pengujian sebenarnya dan mencakup pengumpulan dan pemindai informasi. Port jaringan yang telah diidentifikasi layanan dilakukan untuk mengidentifikasi target potensial. Selain identifikasi layanan, lainnya teknik digunakan untuk mengumpulkan informasi di jaringan yang ditargetkan. Lanjut yang ketiga, menyerang. Melaksanakan serangan adalah inti dari setiap tes penetrasi. Jika serangan berhasil, kerentanan diverifikasi dan pengaman diidentifikasi untuk mengurangi eksposur keamanan terkait. Dalam banyak kasus, eksploitasi yang dieksekusi tidak memberikan tingkat akses potensial maksimum ke penyerang. Sementara pemindai kerentanan hanya memeriksa kemungkinan adanya kerentanan. Fase serangan ini mengeksploitasi kerentanan dan mengkonfirmasi keberadaannya. Kebanyakan kerentanan dieksploitasi oleh pengujian penetrasi, termasuk dalam kategori sebagai berikut. 1. Kesalahan konfigurasi. 2. Cacat kernel. 3. Buffer overflow. Buffer overflow itu ketika program tidak memeriksa input secara
memadai. Selanjutnya adalah validasi input yang tidak cukup. Yang selanjutnya tautan simbolik, serangan deskriptor file, dan izin file dan direktori yang salah. Yang terakhir adalah fase pelaporan. Fase pelaporan terjadi bersama dengan 3 fase lainnya dari uji penetrasi. Dalam fase penemuan dan penyerangan, log tertulisnya biasanya disimpan dan dilaporkan berkala, dibuat untuk administrator sistem atau pengelolaan. Pada akhir pengujian, sebuah laporan umumnya dikembangkan untuk menggambarkan identifikasi kerentanan, menyajikan peringkat resiko, dan memberikan panduan tentang cara mengurangi kelemahan yang ditemukan. Next, selanjutnya. Slide selanjutnya, Threat and Risk Assessment Working Guide, atau bisa disingkat TRAWG, adalah panduan kerja penilaian ancaman dan resiko. Dalam bidang teknologi, informasi adalah hal yang dapat memiliki ancaman dan resiko. Menurut Cisco, informasi security atau yang biasa disebut juga dengan InfoSec adalah proses dan perangkat yang didesain untuk melindungi informasi penting dan rahasia suatu bisnis dari terjadinya modifikasi dan kerusakan. Next. Adapun jenis-jenis keamanan informasi adalah 1. Aplikasi security, 2. cloud security, 3. kriptografi, 4. keamanan infrastruktur, 5. respon insiden, 6. manajemen kerentanan. Nah, dari keamanan informasi tadi, terdapat ancaman bagi keamanan informasi tersebut. Yang pertama adalah malware. Yang kedua, pencurian kekayaan intelektual. Yang ketiga, pencurian identitas. 4. pencurian perangkat dan informasi. 5. sabotase. 6. pemerasan informasi. 7. serangan sosial media. Dan 8. mobile malware. Selanjutnya. Operational Critical Threat Asset and Vulnerability Evaluation. Berfokus pada strategi, resiko organisasi, dan masalah terkait praktik. Oktav didorong oleh resiko operasional dan praktik keamanan. Oktav sendiri diatur oleh tim kecil dari operasional organisasi, unit bisnis, dan departemen IT. Tujuan Oktav adalah membuat departemen bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan keamanan organisasi. Tim menggunakan pengalaman karyawan untuk menentukan keamanan, mengidentifikasi resiko, dan membangun strategi keamanan yang kuat. Next. Dan yang terakhir adalah open source security testing metodologi manual. Merupakan salah satu metode open source terkenal yang membagi penilaian keamanan menjadi 6 poin utama yang dikenal sebagai section. Section yang pertama adalah physical security, yang kedua internet security, yang ketiga information security, yang keempat wireless security, yang kelima communication security, dan yang terakhir adalah social engineering. Dari saya baik, terima kasih Saudara Roni atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi yang terakhir yang berjudul Security and Stack akan disampaikan oleh Saudara Adi. Silakan Saudara Adi. Baiklah, selanjutnya subbab Security and the Stack. Untuk benar-benar memahami banyaknya teknik dan alat yang digunakan dalam peretasan, kita perlu memahami bagaimana sistem dan perangkat berkomunikasi. Pada subbab ini akan dijelaskan bagaimana hal itu terjadi. Yang pertama, pada OSI model. Sedikit sejarah, pada tahun 1984, ISO meyakinkan publik bahwa perlu adanya keteraturan dan mengembangkan model Open System Interconnection atau OSI. Model OSI dirancang untuk memberikan keteraturan dengan menetapkan hierarki tertentu, di mana di setiap lapisan dibangun di atas output dari setiap lapisan yang berdekatan. Ada 7 lapisan OSI, 7 lapisan tersebut dapat dilihat pada gambar di samping. Ada layer aplikasi, presentation, session, transport network, data link, dan physical. Pada application layer,
Application layer merupakan rumah dari banyak program berbahaya seperti virus, worm, trojan, dan aplikasi ganas lainnya. Berikutnya presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk mengambil data yang telah diteruskan dari tingkat yang lebih rendah dan memasukkannya ke tingkat yang di tingkat aplikasi. Dari sudut pandang keamanan, proses yang paling penting ditangani pada lapisan ini adalah enkripsi dan deskripsi. Layer berikutnya, session layer. Session layer fungsinya digunakan untuk membuat, mengontrol, ataupun mematikan sesi pada TCP. Dari sudut pandang keamanan, lapisan sesi rentan terhadap serangan session hijacking atau pembajakan sesi. Pembajakan sesi ini bisa dibilang sebagai pembajakan sesi ini dapat terjadi ketika sesi pengguna yang sah dicuri oleh peretas. Yang berikutnya lapisan transport. Lapisan transport memastikan kelengkapan paket dengan menangani pemulihan kesalahan end-to-end dan flow control. Masalah keamanan di layer ini ialah synchronize, denial of service atau DOS, dan buffer overflow. Yang berikutnya network layer. Network layer menangani hal yang berkaitan dengan logical addressing dan routing. Masalah keamanan di layer ini seperti route poisoning, DOS, spoofing, dan serangan fragmentasi. Berikutnya, ada data link layer yang bertanggung jawab untuk memformat dan mengatur data sebelum mengirimkannya ke physical layer. Dan layer yang terakhir, yaitu physical layer, tempat berlangsungnya komunikasi tingkat bit. Dari sudut pandang keamanan, dengan mengakses komponen fisik dari jaringan komputer, hacker dapat menggunakan perangkat keras untuk memantau lalu lintas di jaringan itu. Jika tidak ada enkripsi, maka banyak informasi yang sensitif mungkin langsung bisa didapatkan oleh hacker. Selanjutnya, anatomy of TCP/IP protocol. TCP/IP adalah fondasi dari semua jaringan modern. Awalnya, model TCP/IP dikembangkan sebagai seperangkat protokol yang fleksibel dan toleran terhadap kesalahan yang cukup kuat, dan untuk menghindari kegagalan jika salah satu node atau lebih banyak node rusak pada saat Perang Dunia yang diakibatkan oleh nuklir. Berikut layer-layer yang terdapat pada TCP/IP. Ada application layer, host-to-host layer, internet layer, dan network access layer. Layer yang pertama yaitu application layer. Layer aplikasi bertanggung jawab atas dukungan aplikasi atau application support. Aplikasi biasanya dipetakan atau ditujukan bukan berdasarkan nama, tetapi berdasarkan port yang sesuai. Port ditempatkan ke dalam paket TCP dan UDP, sehingga hanya aplikasi yang benar yang dapat melalui protokol yang dibutuhkan. Berikut contoh dari port-port yang terkenal di dunia. Di dunia ada sekitar 65.000 port, dan dan port yang paling terkenal terdapat pada tabel berikut. Hacker biasanya akan mencari port-port berikut ini karena pada umumnya port ini akan diincar terlebih dahulu. Kita ambil contoh seperti port 21 untuk service FTP pada protokol TCP. Penyerangan pada FTP seperti miskonfigurasi dari directory file yang telah ditentukan dan merekam kata sandi dari format plain text. Berikutnya, layer host-to-host. Layer host-to-host menyediakan pengiriman end-to-end. Dua protokol utama terletak di layer host-to-host, yaitu TCP dan UDP. TCP memungkinkan dua host untuk membuat koneksi dan bertukar data dengan handal. Untuk melakukan itu, TCP perlu melakukan 3-step handshake sebelum data dikirim. Yang berikutnya UDP. UDP tidak melakukan proses handshaking seperti TCP. Meskipun hal itu tidak membuatnya lebih handal dari TCP, namun UDP menawarkan keunggulan kecepatan. Ini cocok untuk data yang membutuhkan pengiriman cepat tanpa sensitif terhadap kehilangan paket. UDP digunakan oleh layanan seperti DHCP dan DNS. UDP lebih mudah dipalsukan oleh hacker daripada TCP karena tidak menggunakan sequence dan ACK number. Ini 3-step handshake yang seperti proses pada TCP. Pertama, komputer pengirim akan mengirim synchronize ke komputer server. Kemudian komputer server akan membalasnya beserta ACK. Akan mengirim synchronize plus ACK kepada komputer pengirim sebelumnya.
Setelah menerima itu, komputer pengirim akan mengirim ACK ke server. Maka koneksi terbangun dan data dapat dikirimkan. Yang ketiga, internet layer. Layer internet berisi dua protokol penting, yaitu IP dan ICMP, atau Internet Protocol dan Internet Control Messaging Protocol. IP adalah protokol yang dapat dirutekan, yang fungsinya untuk melakukan upaya terbaik dalam pengiriman. Pemahaman dasar diperlukan karena banyak serangan didasarkan pada manipulasi paket, misalnya pada manipulasi total panjang bidang dan fragmentasi. Alamat IP tersusun dalam format notasi desimal bertitik. IP4 meletakkan alamat ke dalam format angka 4 yang dipisahkan oleh titik. Masing-masing bilangan desimal memiliki panjang 1 bit. Berikut adalah struktur dari header IP. Dan yang terakhir, Network Access Layer. Layer Network Access adalah bagian dari model jaringan TCP/IP yang bertanggung jawab atas pengiriman fisik dari paket IP melalui frame. Ethernet yang paling umum digunakan adalah LAN jenis frame. Frame Ethernet dialamatkan dengan alamat MAC yang mengidentifikasi perangkat sumber dan tujuan. Peretas dapat menggunakan berbagai program untuk memalsukan alamat MAC. Spoofing MAC address dapat menjadi target potensial bagi peretas atau hacker yang mencoba melewati kontrol nirkabel. Alamat MAC dapat berupa unicast, multicast, ataupun broadcast. Meskipun alamat MAC tujuan dapat berupa dari salah satu dari 3 jenis ini, frame akan selalu berasal dari alamat MAC yang bersifat unicast. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudara Adi atas penyampaian materinya. Nah, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Itu adalah bahasan materi tentang Technical Foundation of Hacking. Mungkin sekian dari materi kami. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya mungkin mau bertanya. Dengan saudara siapa? Maaf nih, tidak muncul nama. Perkenalkan, nama saya Widya Aprilini, NIM 0902-1281-823036. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi kan disebutkan oleh Saudara Febik di awal, kalau proses penyerangan itu ada beberapa langkah. Nah, kalau misal proses penyerangan di salah satu proses penyerangan itu tidak berhasil dilakukan, apakah penyerangannya tidak bisa dilanjutkan atau gimana? Terima kasih. Baik, Saudari Widya. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Untuk Saudara Widya, jawabannya akan segera kami berikan. Aku Nil. Nah, silakan Saudara Dahlia. Perkenalkan, nama saya Dahlia. NIM 0902-118182-3160. Saya ingin bertanya, misalkan kan komputer kita sedang diretas nih. Kita bisa tahu enggak ini komputer kita sedang diretas. Terus ketahuan enggak siapa yang meretas komputer kita? Oke, pertanyaan Saudara Dahlia akan kami jawab. Ya Pak, bertanya Pak. Tunggu sebentar. Siap Pak. Silakan, Saudara yang tadi yang ingin bertanya. Maaf sebentar. Untuk Ibu, pertanyaannya berapa ya maksimal atau? Maksimal 5 ya. 5, Bu? Ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Nah, silakan Saudara sebelumnya yang ingin bertanya.
Oke, Pak, nama saya Faik Akbar, NIM 09021281823069. Saya ingin bertanya tentang slide open source security testing metodologi manual. Nah, kan di situ kan ada 6 penilaian keamanan kan, yaitu physical security, net security, information security, wireless security, communication security, social engineering. Nah, tadi Tunggu sebentar, saudara. dari saudara Oh ya, lanjut. ini tadi saudara Roni kan yang menjelaskan. Ya. Ya, jadi tadi saya masih belum mendapatkan penjelasan tentang penilaian itu. Bisa dijelaskan bisa dijelaskan penilaian penjelasan dari penilaian metodologi ini. Biar saya perjelas, apakah pertanyaan saudara Faik tadi meminta penjelasan dari poin-poin tersebut? Ya, seperti itu. Soalnya tadi belum dijelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Sudah ada 3 pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya 2 pertanyaan lagi? Saya saudara Daniel. Saya ingin Ya, bertanya. Ya, silakan saudara Sam. Ya, nama saya Yuan Samega ya, saudara Daniel. Di sini yang ingin saya tanyakan ada pada slide the ethical hacker process. Ya kan? The Nah, ethical hacker process, oke. Ya, jadi the ethical hacker itu hacker yang beretika ya kan, saudara Daniel. Nah, ya, saudara Sam. Menurut kelompok Anda bagaimana hacker yang beretika tersebut? Hacker yang beretika? Iya. Itu saja pertanyaan saya, saudara Daniel. Terima Oke, kasih. saudara Sam. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, boleh? Ya, Nama saya baik, Muhammad saudara. Arif Jabaya. Ya. Nama saya Muhammad Arif Jabaya, NIM 090211823006. Yang ingin saya tanyakan hanya satu ya. Pertama, kan dijelaskan kalau escalation of privilege itu hacker itu mencoba untuk meningkatkan dirinya ke hak admin atau ke root. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana jika suatu program kita itu dihack sampai ke root dan administrator kita dibuang, apakah kita bisa mendapatkan hak kita kembali atau gimana? Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Baik, biar saya perjelas pertanyaan Anda. Apakah pertanyaan Anda bagaimana kita mendapatkan full kendali dari root yang sudah dihacker, begitu? Ya. Oke, baik. Terima kasih saudara Arik. Teman-teman, mohon ditunggu sebentar waktunya. Kami akan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Baik, mungkin dari beberapa soal sebelumnya ada yang sudah bisa dijawab. Baik, silakan saudara Febik untuk memberikan pendapatnya. Saudara Febik. Yap. Lupa tunggu mute sebentar, tadi. saudara Febik. Ini time remaining meeting time. Untuk sebelumnya saya minta maaf dari ibu dan kawan-kawan. Soalnya tadi mungkin saya salah akun pendaftaran Zoom-nya. Jadi ini gratis ya gitu. Nah, jadi 45 menit. Nah, untuk pertanyaan pertama yang saya jawab ini dari saudari Widya. Nah, Widya tadi mempertanyakan, tadi kan ada urutan-urutan proses dalam hacker itu. Apakah dalam proses itu bisa acak, atau kalau prosesnya kelupaan dalam suatu proses bisa kayak gitu. Nah, dalam hacker proses itu sebenarnya tidak wajib gitu. Nah, maksudnya tuh hacker itu bisa melakukan walaupun tidak sesuai urutan seperti itu.
Tetapi untuk mendapatkan hasil maksimal, biasanya hacker melakukan tahapan-tahapan karena bagaimana hacker itu mendapatkan maksimal itu yaitu dia bisa menyerang tanpa dia ketahuan kayak itu. Nah, itu tuh kan perlu tahapan-tahapan yang benar-benar dirumuskan kayak distrategikan seperti itu. Nah, tapi kalau dia tinggal satu kayak gitu, nah misalnya dia lupa untuk menjaga keamanan akses kayak gitu, yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, di situ dia akan ketahuan gitu bahwasanya ada orang yang menyerang di perusahaan tersebut. Nah, jadi jawaban saya sebenarnya bisa walaupun tidak sesuai ataupun ada yang tinggal gitu, tapi hasilnya belum tentu maksimal seperti itu. Itu jawaban dari saya. Terima kasih, Saudara Febik. Tunggu sebentar, kawan-kawan, dikarenakan waktu kita semakin tipis. Tunggu sebentar. Baik, Saudara Roni, silakan untuk memberikan jawaban dari Saudara Dahlia. Waktunya udah mepet nih, 1 menit lagi. Ya udah, baiklah, kita akan menunggu sesi baru. Bubar. Less than 1 minute. Udah lengkap belum ini? Tunggu dulu untuk teman-teman yang bertanya tadi, tunggu dulu aja. Tadi kan ada yang bertanya kan? Tunggu aja dulu nanti. Kalau udah lengkap, baru dijawab pertanyaan yang tadi. Ya, Bu. Apakah sudah lengkap? Participation 21. Baik, Saudara Roni, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Dahlia.
Baik, di sini saya memperjelas dulu pertanyaannya itu intinya kan dapatkah kita mengidentifikasi bahwa laptop kita itu atau PC kita itu atau device kita itu sedang dihack seperti itu? Iya. Jadi sebenarnya cara identifikasinya itu banyak. Saya ambil satu contoh saja. Biasanya teknik dalam hacking itu biasanya itu salah satu caranya itu dengan cara phishing. Nah, jika si user ini terpancing dengan phishing dari si hacker tersebut, otomatis phishing tersebut akan masuk ke device kita. Nah, di phishing itu biasanya terdapat keylogger untuk merekam jejak aktivitas kita pada device tersebut. Nah, cara mengidentifikasinya itu kita misalnya kalau misalnya di laptop itu lihat di task manajernya. Biasanya ada aplikasi dengan nama asing running di laptop kita. Nah, itu bisa kita identifikasi dari situ. Oh, berarti laptop kita ini sedang dimata-matai dengan keylogger atau sebagainya. Seperti itu, Dahlia. Soalnya contohnya banyak. Saya ngambil cuma satu contoh saja. Gimana, Dahlia? Bisa tahu enggak kita siapa yang hack komputer kita? Biasanya di keyloggernya itu biasanya ya. Kalau di keylogger itu kan aktivitasnya itu direkam kan di keylogger itu, tercatat semua di keylogger itu aktivitas apa saja yang sudah kita lakukan di device. Nah, biasanya di keylogger itu menyimpan destination, tujuan di mana keylogger ini akan dikirimkan. Nah, biasanya tujuan tersebut adalah identitas dari si hacker tersebut. Nah, jadi kita bisa identifikasi dari keylogger tersebut biasanya. Baik. Atau ini Dahlia, nanti kan kita bisa tahu sih dari siapa hackernya itu dari proses forensik ya. Nanti di forensik itu nanti kita bisa lihat, kita bisa inspek elemen, kita bisa lihat IP-nya berapa. Nanti itu bisa dilihat semua informasi-informasi yang kita dapat nanti di situ. Nanti ada namanya teknik forensik nanti, tapi di pertemuan 10 nanti saya jelasin pakai tools ya. Baik, Bu. Oke. Terima kasih Saudara Roni atas pemberian jawabannya. Teman-teman tunggu sebentar ya, lagi mencari jawaban juga. Mohon ditunggu sebentar kawan-kawan. Ya, untuk jawaban dari Saudara Arik akan disampaikan oleh Saudara Roni. Silakan Saudara Roni untuk memberikan jawabannya. Baiklah, di sini pertanyaannya itu semisal device kita di root, di hack, terus si hacker ini
menghapus lah istilahnya, menghapus root directory kita. Apakah kita bisa memulihkannya kembali? Benar begitu, Arik? Iya. Jadi Lebih ke lebih ke akses gimana? maksud itu kita balikin lagi akses kita. Oh, akses ya, akses. Jadi dalam kasus ini biasanya si hacker ini nih metodenya itu mengirim malware biasanya ya. Soalnya dia kan langsung nyangkut di device kita tuh. Jadi biasanya malware yang desain si hacker ini. Nah, misal malware ini kan nggak bisa langsung aktif nih. Harus si usernya itu sendiri yang mengaktifkan malware itu. Jika malware itu sudah diaktifkan si user, maka malware itu akan bekerja sesuai script yang di-coding oleh si hacker tersebut. Nah, di sini jika script dari malware tersebut emang mampu merebut hak akses kita, hak akses di laptop kita sebagai administrator, walaupun setahu saya itu sulit, berarti sulit bagi kita untuk mengambil hak akses kita kembali. Karena begini, jika si hackernya ini sudah menguasai hak akses dari device kita secara secara online, berarti kan dia terhubung online tuh. Soalnya nggak bisa kalau nggak online. Ini dia itu gimana ya? Kalau dia udah memegang hak kontrolnya, bisa aja user itu dihapus dari device-nya sendiri gitu. Paham nggak? Tapi itu kemungkinannya kecil sih, soalnya kontrolnya itu kan pasti lewat via online. Karena nggak bisa offline tentunya, kecuali kalau si hackernya ada akses dari laptop di jarak jauh begitu, yang sudah ditanamkan di device kita. Kalau selain itu harus online berarti. Arik. Ya. Iya apa? Ya, maksudnya tuh gimana ya? Maksud aku tuh misalnya komputer yang selalu terhubung gitu. Misalnya server itu kan nggak mungkin kan terhubung. Matiin server. Kalau sudah berhasil dapetin root itu kan bisa saja user yang Anda gunakan itu sudah dihapus sama hackernya, jadi nggak bisa lagi kita balikinnya. Kecuali dengan menyerang yang sama gitu. Oh. Jadi kita harus nyerang balik gitu untuk mendapatkan rootnya kembali. Menyerang sebagai bentuk pertahanan. Oke, paham. Oke, terima kasih Saudara Roni yang sudah memberikan jawaban. Untuk jawaban. Ya makanya kita tuh bentar ya. Makanya kita tuh harus pakai Open VPN. Kalau kita pakai Linux, insya Allah aman. Windows ya enggak? Iya, jangan lupa pakai Open VPN. Jadi kalau misalnya Windows itu sangat rentan sekali kalau untuk diserang. Tapi kalau Linux itu beda. Oke, lanjut aja ya. Oke, makasih Bu atas informasinya. Teman-teman mohon ditunggu waktunya sebentar lagi. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya akan diberikan jawabannya oleh Saudara Adi. Silakan Saudara Adi memberikan jawabannya. Baik, pertanyaan dari Sam yaitu bagaimana hacker yang beretika? Benar? Ini seperti apa menurut Anda hacker yang beretika itu? Baik. Hacker yang beretika itu hacker yang menggunakan keterampilan hackingnya untuk bertujuan defensif atau bisa kita sebut sebagai hacker white hat, di mana dia menjaga kerahasiaan suatu sistem, menjaga aksesnya, dan menutup jalur dari celah tersebut. Dia juga akan berbicara kepada pemilik sistem bahwa di sini terdapat celah yang dapat digunakan oleh black hat untuk melakukan penyerangan ke sistemnya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana?
Jadi hacker yang beretika itu seperti white hat ya. Iya. Nah, white hat itu pekerjaannya seperti apa? Eh, Apa white hat kerjaan ininya lah. Pastinya. bisa misalnya kalau kita ambil contoh seperti kita menjadi white hat. Kita mengetahui bahwa di sistem e-learning Unsri terdapat celah yang dapat diserang oleh orang lain untuk mengambil keuntungannya. Kita mengajukan diri ke pihak ICT Unsri untuk bilang bahwa di sini terdapat kesalahan. Apakah Anda mau meng-hire kami untuk melindungi, menjaga, ataupun menyebutkan di mana celahnya? Jadi di sana terdapat timbal balik keuntungan dari mereka dan kita, seperti itu. Gimana? Jadi pekerjaan white hat itu seperti freelancer ya? Bisa jadi dibilang gitu. Oke. Untuk Saudara Sam, saya ingin menambahkan sesuatu. Tidak freelancer juga sih menurut saya. Yang di beberapa perusahaan besar ada yang menyewa, yang memperkerjakan orang yang pandai berurusan dalam bidang jaringan ini, memperkerjakan mereka untuk mempertahankan server mereka seperti perusahaan Alibaba. Nah, mereka mempekerjakan, kalau tidak salah saya dengar, ada mahasiswa berumur 21 tahun. Ya, bekerja di bagian server pada perusahaan Alibaba. Nah, seperti itu pekerjaan asli dari ini tadi. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Maaf, Saudara Paik. Saya sedikit menjelaskan ya. Pertanyaan siapa tadi? Sam, Bu. Saudara Sam. Oke, pertanyaan Sam tadi. Jadi pekerjaan seorang white hat itu seperti apa ya dalam perusahaan? Contohnya saya seperti ini, saya mau share screen, bentar ya. Iya, Bu, baik, Bu. Oke, di sini saya menjelaskan sedikit ya. Di posisi ini, misalnya yang tadi nanya tugas seorang white hat itu seperti apa. Oke, ini saya jelasin ada satu proyek yang sedang kami kerjakan dari proyek Kemenristek BRIN, yaitu mengenai FRP, yaitu ini menjelaskan tentang peneliti asing yang mau meneliti di Indonesia. Jadi mereka harus menerbitkan surat izin terlebih dahulu. Nah, surat izin yang mereka dapatkan ini ada prosedur-prosedur yang harus mereka lewati. Nah, untuk tugas seorang white hat di sini diibaratkan seorang network security. Nah, untuk website ini, website yang udah dibangun untuk sistem dari FRP ini pasti ada seorang penetration tester. Nah, tugas dia itu melihat ada celah nggak di dalam sistem website ini. Terus kalau misalnya kita login menggunakan 000 biasanya di usernya, kalau dia bisa masuk berarti codingnya ini belum di-encrypt. Ini masih lemah. Nah, jadi tugas seorang white hat itu menyelidiki ada lemah di mana, apakah ada hashing, apakah ada debug di sini. Jadi dia bisa melihat kalau ada celah di dalam website ini, dia bisa melapor ini. Nanti setiap ada progres, nanti dia laporan ke ketua timnya bahwa di sini ada celah di bagian login user atau login admin atau dari login user pemakainya. Jadi dia bisa melihat celah-celah yang bisa menjadi ladang ya untuk seorang hacker bisa masuk ke dalam sistem ini. Jadi saya jelasin sedikit aja. Jadi tugas seorang white hat itu bisa jadi seorang penetration testernya. Jadi dia melihat dulu gimana kinerja websitenya. Kalau ada celah, dia laporan langsung untuk bisa diperbaiki. Gitu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya tadi, Bu. Saudara Paik, maaf sebelumnya, apakah Anda dapat mengulang atau memperjelas pertanyaan Anda sebelumnya? Oke.
Jadi saya ingin mengetahui penjelasan dari penilaian keamanan itu, yang dari open source security testing metodologi manual. Itu kan ada 6 penilaian. Tolong jelaskan penilaian-penilaian itu, yang dari fisikal sampai ke social engineering. Soalnya tadi belum dijelaskan oleh Saudara Roni. Oke, baik Saudara Faik, mohon ditunggu sebentar. Mohon diberikan waktu sebentar untuk menjawab. Terima kasih atas pemberian waktunya. Baik, Saudara Feby akan menjelaskan sedikit dari materi pemberian pertanyaan dari Saudara Faik. Silakan Saudara Feby. Oke, untuk Saudara Faik, mungkin ini sedikit bahasan dari saya. Mungkin dari nanti ada teman-teman saya yang menambahi kemungkinan. Nah, mungkin saya menjelaskan itu di sini kan yang OSCM itu kan merupakan salah satu metodologi open source yang terkenal membagi penilaian keamanan menjadi 6 poin utama yang dikenal sebagai section. Nah, itu kan ada 6 poin dari fisikal sampai social engineering. Nah, sebenarnya itu tuh adalah seperti yang saya jelaskan pertama tadi kayak gitu. Nah, dalam tahap untuk pertahanan atau keamanan, mereka itu harus mempertahankan dari segi-segi
bagaimana si hacker itu menyelinap kayak gitu. Nah, tadi kan saya juga menjelaskan kayak physical security atau kayak Ethernet kayak gitu. Nah, berbentuk fisika mereka bisa masuk. Terus internet security itu misalnya kayak web kayak gitu. Nah, kan bisa mereka retas dalam langkah yang cepat. Jadi butuh keamanan yang lebih kayak gitu. Nah, terus ada informasi security yang saya bilang tadi kayak misal nih kayak pembuangan data gitu. Nah, pembuangan data sama si admin perusahaan kan itu kan bakalan berdampak kayak gitu. Nah, itu juga harus dibuat pertahanan gitu. Terus nah yang selanjutnya itu kan kayak masih sama lah kayak itu kayak wireless atau communication engineering itu sudah saya bahas tadi kayak misalnya komunikasi security tadi kan saya bilang bahwasanya kadang orang-orang psikologi bisa mempengaruhi si orang-orang kayak orang-orang kunci dari perusahaan kayak gitu. Nah, dia bisa meminta nomor telepon kayak gitu. Nah, harus yang bisa minta password dari sebuah keamanan kayak gitu. Nah, jadi 6 poin ini sebenarnya untuk melawan si hacker itu yang saya jelaskan dari proses-proses mereka meretas keamanan. Nah, ini adalah salah satu pertahanan 6 poin ini kayak gitu. Nah, paham nggak? Sebenarnya saya nggak terlalu menjelaskan ini soalnya kan cukup bahasa Indonesia kan aja kita udah tahu itu apa sih kayak gitu. Nah, jadi pokoknya 6 poin ini bakalan menjadi keamanan agar komputer atau apalah ini nggak ke hacker kayak gitu. Nah, mungkin dari teman saya ada yang mau menambahkan, Saudara Adi. Terima kasih Saudara Feby. Jawaban ini akan dilanjutkan oleh Saudara Adi. Silakan Saudara Adi. Baiklah, saya bisa memberikan contoh dari ke-6 poin itu. Misalnya seperti physical security. Jadi tim keamanan ini akan menjaga komponen fisik dari suatu sistem agar terjaga. Kalau dari segi keamanan bisa kita lihat seperti jika seorang hacker dapat mendapatkan akses dari komponen fisik, dia bisa memperoleh data-data sensitif secara langsung, seperti melalui kabel dari perangkat fisiknya tersebut. Untuk internet security, tim keamanan ini pengguna yang sah yang aksesnya diambil oleh hacker. Kemudian information security, mereka harus mampu melakukan enkripsi dan dekripsi data agar data atau informasi tersebut dapat terjamin keamanannya. Untuk wireless security, si tim keamanan ini perlu dapat melindungi sistem dari serangan DOS, serangan fragmentasi maupun hal serupanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Saudara Adi. Apakah Saudara Faik sudah paham atau sudah jelas dengan jawabannya? Terima kasih, saya sudah jelas sekali. Terima kasih. Ini Zoom-nya 40 menit lagi ya? Iya Bu, tadi takutnya kelamaan Bu gitu. Iya, Bu, takutnya kelamaan mau ganti Oh absen iya, tadi oke. itu. Ya udah nggak apa-apa, nanti ini cukupkan saja ini 40 menit ya. Pertanyaannya masih berapa? Sudah maksimal 5 Bu. Sudah habis ya? Sudah Bu. Oke. Nah, saya udah jelasin belum yang minggu kemarin mengenai untuk project UAS? Sudah Bu. Udah Bu. Sudah. Nah, ini saya ada opsi ya. Kemarin kan saya bilang untuk lihat vulnerability dari sisi website. Nah, kalau kita pakai hack the box, kalian mau nggak untuk UAS-nya? Udah ada pernah dengar belum hack the box? Belum. Baru kali ini dengar ya. Baru kali ini ya. Udah. Silakan searching dulu aja mengenai hack the box. Jadi kalau di hack the box kalian nggak usah buat website lagi, nggak usah cari celah di website. Jadi dari hack the box itu kalian punya kasus tersendiri nanti udah beda-beda nanti kasusnya di hack the box. Nanti kalian di situ bisa lihat forensik itu gimana. Nanti kalau misalnya ada gambar nih, nanti aja lah saya jelasin. Nanti kalian udah tahu ini jawaban UAS-nya. Nanti aja lah
Pertemuan Biar ke-10 cepat, Bu. nanti saya jelasin OSIN lah awal-awal ya. Nanti saya jelasin mengenai OSIN. Di Hack the Box itu kalian mau buat user aja itu sudah diuji nih. Tingkat keilmuan kalian dalam bidang jaringan. Jadi nanti aja lah. Saya baru kasih tahu aja mengenai Hack the Box. Nanti nggak usah pakai website lagi, kita pakai Hack the Box aja. Nanti kelompok inilah. Nanti saya bagi kasus-kasusnya di Hack the Box itu. Mantap itu, Bu. Mantap. Ya, nanti kalian pecahin kasusnya di video ya. Soalnya itu kan kalian yang bisa pecahinnya sendiri. Nanti kalian videoin. Nanti ini di sesi presentasinya, di sesi demo, kalian presentasiin videonya. Oh, direkam gitu, Bu, cara Iya, apanya? direkam lah. Habis itu kami presentasikan kan kita PPT. Kan kita presentasinya 2 kali, Bu, satu kelompok ini, Bu. Nah, presentasikan yang tugas ini, Bu, di akhir nanti, Bu. Ini 2 kali ya saya kasih ya, presentasi ya, untuk fundamental e-book-nya. Iya, Bu. Satu lagi, kan ada 10 chapter. Presentasi, Bu. Apa? Kan Satu kelompok presentasi. Satu kelompok 2 e-book ya? Iya, 2 Oh chapter. enggak, satu aja. Oh, jadi nggak jadi, Bu? Nggak usah, satu kali aja. Soalnya kita mau ke tools nanti. Saya kira kemarin cuma saya bagi 5 e-book aja, 5 materi. Nggak usah, satu aja. Berarti, Bu, sampai chapter ini aja berarti, Bu? Ini kan udah chapter 2. Berarti sampai chapter 6 gitu aja? Iya, sampai chapter 6 aja. Nanti kita langsung masuk ke tools, langsung praktek ya. Oh. Boleh, Bu, boleh. Oke, silakan baca-baca dulu mengenai Hack the Box. Udah tahu Try Hack Me? Udah tahu juga? Belum? Belum ada tahu. Baru dengar, Bu. Oh, baru dengar, oke. Try Hack Me. Silakan dibaca, dicari-cari dulu, disurvei. Try Hack Me itu apa? Hack the Box apa? Nanti kalian tahu sendiri lah gimana mainan Hack the Box ya. Oke. Oke, silakan tutup ya. Oke, Bu. Makasih, Bu, infonya, Bu. Ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mungkin segitu saja dari penjelasan materi kami. Untuk salam penutupnya, silakan Saudara Feby. Wah, kok aku sih? Aku kan beda server, Pak. Mungkin cukup sekian dari kami. Untuk pertanyaan list orang-orang yang bertanya tadi mungkin saya nanti kasihkan ke Ibu. Untuk selanjutnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali rupanya. Ibunya sudah pergi ya, Bu ini. Anjir. Try Hack Me, Bu. Kok harus nge-hack dulu, bangsat. Baru bisa join. Ibunya masih ada, Cok. Ibunya masih ada, Cok. Aplikasinya apa namanya? Try Me bukan? Try Hack Me sama Hide the Box. X the Box sama Try Hack lagi kalian ini panik be. Anjay mata. Assalamualaikum. Enggak. Tadi gini kan, aku nanya. Enggak ada. Cek dulu sebelum ngomong, Jir. Sudah rate, oi. Assalamualaikum. Gak kena tipu ya. Tadi gini, Daniel ke mulut sampah, cawa semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku yang beda server aja bisa kok. Assalamualaikum. Beda server, Pak. Enggak dilanjutin. Astaga. Asyhadu an la